Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan akhwat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas tentang hakikat tawakal ya. Tawakal hakikatnya adalah menggabungkan antara penyandaran hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan sebab, atau bahasa kita namanya ikhtiar. Dan ini sudah diisyaratkan dalam banyak dalil ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Semangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Ya, Rasulullah suruh semangat, ihris, semangatlah. Wala ta'jas wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kau lemah atau malas ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyuruh menggabungkan antara berikhtiar dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut hakikat tawakal. Demikian juga dalam satu hadis ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, utlikuha wa atawakkal 'ala Allah." Ya Rasulullah, ini ontaku, aku lepaskan saja dan aku bertawakal kepada Allah, yaitu masuk masjid atau ke mana. Aku lepaskan ontaku dan aku serahkan kepada Allah. Kata Nabi, "Tidak, iqilha wa tawakkal 'ala Allah." Yang benar yaitu kau ikat ontamu dan kau bertawakal kepada Allah. Di sini Nabi juga menyuruh dia untuk menggabungkan dua hal. Pertama, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikat onta ya, agar ontanya tidak hilang. Ya, ini jelas Rasulullah SAW menyuruh menggabungkan dua perkara. Sebagaimana juga Rasulullah SAW telah isyaratkan dalam hadis yang sudah pernah kita bahas, hadis tentang burung. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taqdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguhnya, maka Allah niscaya akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki pada burung. Burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong dan dia balik dalam kondisi perut kenyang. Perhatikan di sini Rasulullah menjelaskan tentang seorang bertawakal ya. Kemudian Rasulullah contohkan dengan burung. Burung ya, dia bertawakal kepada Allah tapi dia berusaha berikhtiar. Makanya burung di pagi hari sudah bangun, kemudian bercuit-cuit ya di antara mereka dengan giatnya. Kemudian terbang ke tempat yang sangat jauh untuk mencari makanan, kemudian balik, perut sudah kenyang, bahkan bawakan makanan buat anak-anaknya. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menggabungkan antara tawakal dan usaha. Oleh karenanya, ketika ada sebagian jemaah haji yang mereka ingin berhaji tanpa bawa bekal, kemudian mereka berkata, "Kami tawakal kepada Allah, tidak perlu bawa bekal, pokoknya kami bisa melaksanakan haji." Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah turunkan sampai firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Kata Allah, berbekallah kalian ketika berhaji, berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, yaitu kalian berbekal ketakwaan dan berbekal juga dengan bekal untuk haji. Makanya haji tidak diwajibkan bagi orang yang tidak mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi orang yang mampu. Bahkan para ulama menjelaskan namanya mampu haji itu adalah bukan hanya mampu dia berangkat pergi haji, dia juga mampu dalam artian dia meninggalkan nafkah buat keluarganya selama dia berpergian. Kalau ternyata dia mau haji sementara anak istrinya terlantar, tidak ada yang mengurus, maka tidak wajib bagi dia untuk haji. Ini jelas bahwasanya Allah menyuruh kita untuk berikhtiar ya. Jangan sampai seorang mengatakan, "Saya berhaji jalan sendirian tanpa bekal, Allah akan tolong saya." Dia akan merepotkan orang lain. Orang lain. Ya, kecuali mungkin dia pakar, dia ahli dalam bekerja, ya tidak ada masalah, berarti dia berikhtiar dengan kerjanya. Tapi dia hanya mengatakan, "Saya bersandar, saya tidak perlu bawa bekal, saya akan bisa hajian." Maka ini adalah bentuk tawakal yang keliru. Ya, jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal yang benar itu bukan hanya sekedar menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita tahu semua yang sudah ditentukan adalah Allah, yang menetapkan segalanya adalah Allah, yang menciptakan segalanya adalah Allah, tetapi Allah menyuruh kita untuk berikhtiar, ya, berusaha. Nah, tawakal yang benar adalah menggabungkan kedua-duanya, menyandarkan hati kepada Allah disertai dengan usaha, Wallahu ta'ala alam bishawab.